Menarik begitu ya, kita berbicara terkait game di Indonesia yang mana juga ini pangsa pasarnya cukup baik di negara kita. Betul. Banyak juga menjadi cita-cita baru, banyak anak-anak di luar sana yang ingin menjadi pro player di Iya, e-sport. betul. Nah, di sini sebenarnya kalau kita melihat secara perkembangannya dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun dan bagaimana prospeknya ke depan juga terkait perkembangan game di tanah air kita, Bu Shani, silakan. Ya, sebetulnya pertumbuhan dari industri game itu dari tahun ke tahun memang terus meningkat ya dari in the past 10 years gitu. Demikian pula di dunia dan juga di Indonesia sebetulnya. Tadi sudah disebutkan angka-angkanya gitu ya, dari sisi jumlahnya, jumlah gamer sekarang tuh ada 3 miliar di seluruh dunia dan ini terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan kemarin COVID itu sebetulnya kalau industri lain mungkin rata-rata pada menurun, kalau game tuh malah tetap naik dan bahkan naiknya tuh signifikan sekali. Dan setelah pandemi pun sebetulnya masih terus naik gitu. Dan juga sebetulnya di Indonesia pun juga sama, bahkan sebetulnya pertumbuhan market di Indonesia untuk game itu lebih tinggi daripada pertumbuhan industri global. Karena di Indonesia kan populasinya juga semakin lama semakin masih bertumbuh dan juga middle ekonominya juga semakin punya income lebih untuk spending di entertainment seperti game seperti itu ya. Juga jadinya pertumbuhannya sih semakin meningkat sehingga untuk pelaku industri game lokal seperti Agate juga ini merupakan tanda yang baik ya untuk kedepannya kami terus berkarya dan juga semakin bisa memproduksi game-game yang bisa mendunia. Seperti itu. Oke, baik. Sebetulnya dalam waktu yang cukup dekat atau dalam waktu yang ke depan begitu ya, Bu Shena, ini melihat apa ataupun tantangan apa sih yang kiranya Anda dilihat secara prospek ini masih cukup baik, tapi kalau tantangan ke depannya ada di sebelah mana di industri ini? Ya, tantangannya sebetulnya ada banyak ya, karena memang industri yang besar tentu saja tantangannya juga besar gitu ya. Salah satunya adalah tantangan untuk industri game lokal sendiri adalah merupakan butuh lebih banyak opportunity, butuh lebih banyak funding supaya pelaku-pelaku industri game lokal ini tuh bisa lebih banyak berkarya, bisa juga dengan lebih banyak berkarya tentu saja pengalamannya juga semakin bertambah dan juga ini akan demikian juga meningkatkan kapabilitas game developer lokal gitu untuk bisa menelurkan produk-produk game yang bisa mendunia dan juga sebetulnya nggak cuma mendunia tapi juga harapannya bisa merajai industri game kita jadi tuan rumah di negeri sendiri. Oke, nah ini menarik ada kata funding di sana. Ya. Apakah memang mudah di industri ini mencari funding atau justru memang gampang-gampang susah untuk mencari funding? Karena memang funding menjadi aspek yang cukup penting, faktor yang cukup penting dalam mengembangkan atau develop sebuah game ke depannya. Ya, fundingnya jawabannya sebenarnya gampang-gampang susah. Okay. Karena kan gampangnya in the sense of karena memang industrinya kan semakin meningkat ya. Jadi kalau industrinya terus meningkat, pasti banyak investor yang sebetulnya selalu melihat industri game ini tuh sebagai industri yang menarik gitu kan untuk menginvestasikan dananya seperti itu. Namun memang susahnya adalah kalau memang di industri game lokal ini tadi kita di Indonesia ini memang seperti agak terlambat sebetulnya di perkembangannya. Kita baru cukup aktif industri game lokal itu berkembang tuh di 10 tahun ke belakang. Dibandingkan kalau misalnya di negara-negara lain seperti Amerika, Eropa, mereka sudah 30 tahun lebih gitu berkembangnya. Sehingga ini kita memang ada perlu percepatan sih peningkatan kapabilitas dari pelaku industri game lokal supaya bisa slowly but surely gitu ya bisa lebih meningkat lagi dari sisi kapabilitasnya dan juga dengan demikian nanti karyanya akan semakin mendunia seperti itu. Sehingga sebetulnya dari Agate sendiri kami sangat fokus dan berkomitmen untuk dari beberapa tahun ke belakang untuk selalu mencari kesempatan di dunia game global gitu agar terjadi transfer knowledge gitu, percepatan peningkatan kapabilitas juga supaya tadi kami kapabilitasnya dari sisi Agate dan juga industri game lokal keseluruhan bisa lebih cepat lagi selevel dengan perusahaan game dari kelas dunia. Oke, baik Bu Sheni. Kita boleh tahu nggak sih Bu terkait funding di tahun 2023 lalu di Agate seperti apa dan kiranya target di tahun 2024 seperti apa juga? Ya, tahun 2023 kemarin di Agate kami berhasil mensecure lebih banyak lagi kerjasama sih dengan perusahaan game global. Dan juga selain lebih banyak lagi kerjasama, juga kami berhasil merilis salah satu game kami namanya Valtrian Arc Hero School Story, yang mana ini sebetulnya salah satu IP game dari Indonesia yang udah termasuk yang salah satu yang paling lama gitu karena udah 10 tahun lebih dan sudah menelurkan gamenya lagi di tahun kemarin. Kami berhasil rilis dengan bekerja sama dengan publisher game dari Inggris
Dan juga kami bersyukur di 2023 kemarin kami juga bisa bekerja sama dengan salah satu platform, saya tidak sebut namanya di sini, platformnya itu sangat asal Korea, cuman salah satu yang cukup populer juga di Indonesia dan Agate terpilih menjadi Global Game Development Partnernya mereka. Ini saya yakin akan jadi menjadi modal yang sangat penting untuk perkembangan Agate ke depannya juga di tahun ini dan tahun-tahun ke depannya. Karena tadi kembali lagi bisa mempercepat terjadinya transfer knowledge antara perusahaan game global dengan Agate, dan juga kami juga ada inisiatif namanya Agate Academy, di mana di situ kami aktif untuk memberikan edukasi kepada orang-orang lain di luar Agate yang ingin memang terjun, tadi kan ada banyak anak muda ingin terjun ke industri game sebetulnya. Selain jadi pro player juga salah satu yang mereka inginkan bikin game mereka sendiri. Kita mewadahi kreativitas ini dan juga aspirasi mereka untuk menjadi pro game developer gitu ya. Dengan Agate Academy ini kami ada so far ada 2.000 alumni dari Agate Academy inisiatif ini, sehingga harapannya kembali lagi sih kapabilitasnya bisa cepat bisa bersaing dengan industri global, walaupun sekarang sudah cuman lebih skalanya lebih besar lagi gitu ya, supaya tadi industri game lokal ini juga bisa berkembangnya tuh secepat perkembangan marketnya itu sendiri. Oke, baik. Anda memang makin ke depan, teknologinya makin canggih, setiap orang bisa membuat gamenya sendiri. Untuk pasar kompetisinya di industri ini seperti apa, Bu Shini? Memang betul, jadi dari industrinya sendiri memang peningkatannya cepat, dan dengan demikian di industri manapun juga kalau marketnya cepat pasti banyak pemain di situ ya. Di satu sisi memang betul, sekarang semakin mudah akses untuk membuat games. Cuman di sisi lain tetap tantangannya sama, di mana membuat itu berbeda dengan membuat game yang sukses gitu. Jadi kalau hanya sekedar merilis dan juga atau merilis yang bisa komersil sukses secara komersil itu berbeda, dan tetap butuh gak cuma sekedar technical skillnya aja, tapi juga pengalaman dan juga tadi transfer knowledge dengan tim atau orang-orang yang memang sudah ada di industri dan sudah merilis dan lebih banyak lagi pengalaman di industri game global, kembali lagi seperti itu. Oke, baik. Jadi bukan bisa membuat game sendiri dan dimainkan sendiri begitu ya, kita juga butuh teman bermain begitu di sana. Nah, ini kuncinya ada di marketing, bagaimana memasarkan game tersebut juga. Begitu Bu Shini.